Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan, Muhammad Iksan, kandidat nomor 2, Ketua Ikatan Alumni Insan Cendekia. Well, sebenarnya ini adalah salah satu prinsip pribadi saya. Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik kamu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Konsep kebermanfaatan ini yang sebenarnya ingin saya bawa bagi diri saya sendiri. Moga-moga dengan jadi ketua Ikatan Alumni Insan Cendekia, ngelihatnya ada kesempatan untuk menjadi lebih bermanfaat. Selain IAIC-nya sendiri, perlu merespons positif tentang apa yang sudah dilakukan oleh adik-adik kita di sekolah dan guru-guru kita yang terus menjaga pelestarian serta kebermanfaatan Insan Cendekia itu sendiri. Oke, IAIC itu perlu branding yang bagus karena kita dari sumber yang bagus. Kita perlu merespons positif terhadap Insan Cendekia yang para gurunya dan para siswanya konsisten, disiplin untuk terus menjaga nama baik Insan Cendekia. Dan kita juga tahu bagaimana kemudian founding fathers dari sekolah Insan Cendekia itu sendiri juga menjaga nama baiknya. Itulah kenapa Ikatan Alumni sebagai bagian dari pergerakan dan perwujudan yang nyata terhadap sekolah itu perlu branding yang bagus. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu tingkatkan apa yang dinamakan dengan engagement kebaikan. Engagement kebaikan kepada masyarakat. Sehingga IAIC perlu punya outward looking dan juga forward looking. Bagaimana kemudian kita maju ke hadapan bersama masyarakat, memberikan impact yang lebih, sambil kita juga berbenah untuk menjadi atraktif bagi anggota Ikatan Alumni Insan Cendekia itu sendiri. Wah, ini sih moga-moga masih relevan ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman yang hari ini di Insan Cendekia masih merasakan hal yang sama. Ngejar bawang goreng di tumpukan nasi uduk di setiap Jumat pagi, Jumat subuh sih tepatnya. Nah, kalau kita lagi nggak bertugas imam, itu biasanya sambil melipir pelan-pelan, habis zikir Asmaul Husna, kita udah siap-siap lari menuju kantin. Ini berkesan banget soalnya banyak teman-teman yang kemudian ikut kompetisi ini. Dan ini berkesan karena paling tidak saya juga belajar banyak tentang bagaimana mempersiapkan sesuatu, mulai dari berangkat asrama untuk naruh sendal di ujung belakang masjid sampai bisa dapetin itu yang namanya bawang goreng di atas nasi uduk. Itu sih. Oke. Manfaat IAIC ini pertanyaannya agak tricky nih. Sebenarnya kita mau lihat anggota dapat manfaat dari IAIC atau IAIC gimana bermanfaatnya. Well, kalau saya ngelihat teman-teman IAIC definitely yang jadi anggota IAIC akan merasakan networking. Dan dengan networking kita bisa mengamplifikasi kebermanfaatan. Teman-teman yang di pemerintahan pasti masih butuh teman-teman swasta. Dan dengan konfirmasi bahwa sama-sama anggota IAIC, saya pikir kebermanfaatannya akan didulang jadi lebih banyak. Teman-teman swasta dengan teman-teman swasta bisa kolaborasi dengan lebih bermanfaat lagi. Itu utama banget deh, networking kalau jadi anak IAIC. Karena kita variety-nya oke banget. Ada yang di hukum, ada yang di dokter, ada yang IT, ada yang di bank, ekonom, dan banyak hal. Jadi kalau kita kumpul kayaknya keren banget. Itu manfaat anggota ke IAIC. Tapi kalau IAIC manfaatnya itu banyak juga. Kita punya struktur namanya Badan Pengelola Dana Alumni. Dengan pergerakan yang sangat baik, diatur dengan sangat baik, saya pikir itu akan menjadi hasil yang baik juga untuk memberikan manfaat ke sekolah, ke sivitas akademika, atau nanti ada kesempatan ketika teman-teman ada di luar memberikan manfaat melalui dana-dana itu. Untuknya tidak harus selalu dana, tapi kita bisa bareng-bareng lah untuk memberikan manfaat itu. Gitu. First thing first ya, cendekiawan berangkulan. Saya tuh pengen bawa hashtag ini supaya teman-teman punya identitas bahwa alumni Insan Cendekia itu cendekiawan. Kenapa berangkulan? Ini juga udah sempat ditanya sama teman-teman. Berangkulan itu artinya saling merangkul. Jadi tidak memerlukan objek, bahwa subjek dan objeknya menjadi hal yang sama. Para cendekiawan itu. Cendekiawan berangkulan. Kalau orang yang udah berangkulan, mestinya arahnya harus sama. Karena nggak mungkin orang berangkulan terus kemudian beda arah. Nah, caranya itu banyak banget. Tapi intinya IAIC-nya jadi atraktif. Sehingga teman-teman secara sukarela masuk. Tapi di dalamnya lagi nanti kita juga coba jemput bola.
Makanya ada nanti namanya tim Satgas Sapu Bersih untuk Data, Saber Data. Ini untuk mengikat teman-teman ya, untuk kemudian menambah engagement. Selain nantinya kita akan perkuat teman-teman dari keluarga terdekatnya. Maksudnya keluarga terdekat dari lingkungan yang emang didiami sama teman-teman. Mulai dari klaster keilmuannya, pekerjaan, kemudian kewilayahan, yaitu nanti seperti di Jakarta, Jabodetabek, Bandung Raya, atau kemudian Joglo Semar, bahkan UK, Jepang. Kemudian klaster lifestyle atau hobi. Ini kita akan perkuat, empower. Itulah kemudian nantinya kita menjadi para cendekiawan yang berangkulan. Oke, para cendekiawan, pada kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih kepada kesempatan yang diberikan bisa menjadi kandidat dari Ketua Ikatan Alumni Insan Cendekia. Nomor 2, dengan cendekiawan berangkulan, harapannya teman-teman bisa mendapatkan manfaat bersama dari cendekiawan berangkulan. Jangan lupa reach me out di nomor telepon, Instagram, LinkedIn, juga email kandidat nomor 2.iaic@gmail.com supaya kita bisa lebih siap untuk menghadapi kebersamaan ini dan menghasilkan kebermanfaatan yang lebih luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.